yang paling berbahaya adalah ketika Tuhan tidak lagi hadir secara aktif dalam hidupmu dan hidupku. Saya mencoba, Tuhan, saya mau ngomong apa besok minggu? Apa yang harus saya sampaikan kepada jemaatmu di Rehoboth Semarang? Tuhan taruh dalam hati saya, nak, kamu boleh mau jadi apapun, jadi siapapun, profesimu apapun, sehebat apapun pencapaianmu, sejauh mana kamu melangkah di dalam semua yang kau capai hari ini. Tapi ingat, pastikan sebelum kau menutup tahun dan membuka tahun yang baru, pastikan rohku tetap ada padamu. Amin, saudaraku. Itu menjadi satu rema yang memukul saya secara tidak langsung. Saya langsung teringat dengan kisah Daud. Saya teringat dengan kisah Daud di dalam Mazmur 51 ayat 13 yang berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu kata Daud kepada Bapa Elohim Yahweh. Mazmur 51 itu ditulis oleh Daud setelah Nabi Nathan menegur dia karena dia berzinah dengan Batseba. Dia merencanakan pembunuhan atas suami Batseba, si Uria itu. Mazmur ini ditulis oleh Daud bukan untuk membela dirinya, bukan. Tetapi Daud meratap dengan ratapan terdalam. Dia sadar bahwa aku berdosa di hadapan Allah yang kudus. Sampai-sampai dia berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini ayat 13 ini adalah puncak ketakutan seorang Daud di hadapan Allah, saudaraku. Daud tidak takut kehilangan tahta, harta, dia tidak takut kehilangan reputasinya. Tetapi di dalam ayat 13 ini dia jelas berkata, aku takut kehilangan rohmu Allahku daripadaku. Pertanyaan yang harus kita kejar dalam hidup kita hari ini. Seberapa kita aware dengan roh Allah di dalam hidup kita? Berapa puluh tahun mau jadi Kristen? Berapa ribu kali kau pulang pergi gereja? Berapa kali kau sudah merayakan Natal? Berapa kali kau dengar firman Tuhan di mimbar-mimbar gereja? Dan berapa kali kau aware bahwa ada roh Allah yang harus benar-benar aku layani dalam diriku ini. Dengan cara apa? Seperti lagu tadi. Kudus hidupku. Jauhkan diriku dari percintaan dunia. Kalau saya telaah lebih dalam, Mazmur 51 ini bukan doa orang yang baru bertobat, bukan. Ini adalah tulisan Daud yang menggambarkan bahwa Daud adalah seorang pribadi yang sudah lama berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika dia jatuh, ketika dia gagal di hadapan Allah hari itu, dia menulis dan di tulisan itu tersirat bahwa dia punya kesadaran betapa mengerikannya menjalani hidup tanpa Tuhan. Di dalam suara kebenaran saya selalu katakan begini, ada satu kesadaran bahwa yang paling berbahaya dalam hidup rohani itu, di dalam kerohanian hidup kita itu bukan dosa sebetulnya. Tetapi yang paling berbahaya adalah ketika Tuhan tidak lagi hadir secara aktif dalam hidupmu dan hidupku. Ketika kita menjalani hari hidup 24 jam, 7 hari. Saya masih bisa berkhotbah, tapi tanpa Tuhan bisa terjadi. Saya masih bisa sibuk melayani, tapi Tuhan tidak besertaku. Itu bisa terjadi. Maka itu yang paling menakutkan. Maka kalau kemarin Natal saya katakan di sini,
Milikilah waktu bersama dengan Tuhan. Kenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam hari hidupmu. Karena hukum hidup seorang Kristen adalah Yesus itu sendiri. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.